Assalamualaikum, gua Fad dari Gadget Talk. Lagi-lagi gua beli HP lagi yang anti mainstream di tahun 2020. Gua beli HP yang rilis di tahun kemarin dan gua rasa HP ini sangat mumpuni di tahun 2020 atau di tahun mendatang. Ya, kenalan dulu, ini Google Pixel 3a XL. Gua bakal bahas HP ini sekalian impresi gua dan kenapa gua beli HP ini di tahun ini. Dan yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Karena banyak banget yang request untuk dibuat videonya dan banyak juga yang penasaran gua dapetin unit ini di mana dan harganya berapa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya gua tuh udah lama banget pengen HP ini, tapi pas pertama masuk Indonesia ya kalian pasti udah pada tau lah kalau HP resmi pertama masuk Indonesia tuh harganya nggak ngotak sama sekali. Ini kalau nggak salah 9 jutaan untuk barunya dan yang secondnya waktu itu belum ada, jadi ya mahal banget. Dan sekarang gua tunggu-tunggu ini gua dapetin di harga 4,5 juta. Sebenarnya baru atau second gua kurang yakin, tapi kalau gua lihat sendiri sellernya itu bilang kalau unit yang gua dapat ini second. Tapi seller yang lain yang jual itu bilang baru, hanya dengan keadaan loose pack kayak gini. Jadi gua nggak tahu, mungkin mereka tuh loose pack cuman bagian HP-nya yang baru masih belum teraktivasi sama sekali, tapi nggak dapetin box, charger, USB, yang lain-lain. Pokoknya cuman HP batangan yang dibalut dengan plastik bawaan sama kayak dari dalam box. Jadi gua kurang yakin baru atau enggak, tapi menurut gua kemungkinan HP-nya ini baru karena pas gua lihat unitnya ini benar-benar mulus, nggak ada dent sama sekali, nggak ada lecet sama sekali, pokoknya benar-benar kayak baru pas kita beli dan kita unbox dari kotaknya, kayak gitulah pokoknya. Nah, unit yang gua dapetin ini juga sebenarnya udah diaktifasi oleh sellernya, mungkin karena isu email yang kita nggak tahu kejelasannya gimana. Jadi untuk sekarang pas gua beli ini unitnya masih aman-aman aja, emailnya aman dan gak ada kendala sama sekali. Terus juga ini refurbish juga atau enggak, sellernya bilang enggak. Jadi ya udah yakin aja kalau ini enggak refurbish karena selama gua pakai sih aman, enjoy aja. Nah, itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan kalian yang ada di Instagram dan sekarang kita lanjut bahas si HP-nya. Pixel 3a XL ini tuh sebenarnya versi murahnya dari Pixel 3 XL. Tapi jujur gue lebih suka dengan HP ini dibandingkan versi mahalnya karena dari desain pun sebenarnya udah kelihatan ya. Penampilannya tuh cakep banget, warna clearly white-nya tuh juga nggak ada kesan norak sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun rasanya gue nggak mau pakein case di HP ini karena sayang aja desainnya yang cakep banget ditutupin oleh casing. Build quality-nya juga berasa jempolan padahal pakai plastik loh, tapi feel di genggamannya tuh berasa mewah aja. Mungkin efek body yang gak gampang ninggalin sidik jari kali ya. Satu hal yang kami rasain banget pas baru pegang HP ini tuh bobotnya. Ini serius ringan banget, cuma 167 gram doang dan gue pakein case dari Ringki pun masih berasa ringan. Jadi buat kalian atau teman-teman yang udah pakai 11 Pro Max pasti ngerasa HP itu berat banget, apalagi pas kalian lagi rebahan nonton gitu itu pasti berasa berat. Tapi kalau ini gila ringan banget. Bagian tombol-tombolnya pun dibuat manis banget oleh Google. Varian Clearly White punya gua ini punya warna orange di tombol power yang menurut gua bikin HP ini jadi tambah unyu. Oke teman-teman, kenalin ini namanya Junaidi. Kalau kalian nanti dengar suara-suara berisik, itu sumbernya dari dia. Oke, sorry ya. Nah, bagian depannya tuh juga jadi salah satu alasan kenapa gua lebih prefer 3a XL dibandingkan versi mahalnya. Lu lihat aja deh notch-nya Pixel 3 XL. Gua nggak demen banget notch kayak gitu. Gua lebih prefer punya border dan dagu yang agak tebal dibandingkan notch ataupun punch hole. Tapi itu cuma selera gua pribadi ya. Walaupun versi murah, HP ini tetap pakai panel OLED 6 inch Full HD Plus dengan aspek rasio 18:9. Yang jadi pembeda tuh ya cuma proteksi di layar dan bagian belakangnya aja karena Pixel 3 XL itu pakai Gorilla Glass 5 sedangkan ini pakai Asahi Dragon Trail yang kurang eh, yang sedikit diragukan mungkin ya, tapi ya gua nggak tahu juga kehebatan mereka berdua ini siapa yang paling kuat. Karena terbukti Gorilla Glass 6 yang lebih terbaru pun kalau jatuh tetap pecah. Glass terkuat yang pernah diklaim oleh Apple jatuh juga tetap pecah. Bisa dilihat videonya Dayat kemarin yang ngakelin itu pecah juga. Jadi ya lebih baik HP kita dipakein case dan tempered glass daripada nggak pakai kalau mau aman. Speakernya juga ada dua, satunya di bawah dan satunya lagi ada di atas layar. Tapi entah kenapa versi murahnya malah punya audio jack loh, sedangkan flagshipnya nggak ada. Secara performa pun juga beda, 3XL pakai Snapdragon 845 sedangkan HP ini Snapdragon 670. Untung aja storage dan RAM-nya tuh sama, jadi kalau untuk multitasking masih berasa lumayan ngebut dan gaming juga masih bisa. Gue yakin performanya jadi lebih smooth karena pengaruh software stok Android bikinan Google sendiri.
Stok Android juga terkenal dengan UI yang sangat simpel sesuai selera gua dan fitur-fiturnya yang gak sebanyak skin Android yang beredar. Jadi wajar kalau stok Android itu ringan banget. Gue juga heran kenapa HP ini punya baterai yang lebih gede dibandingkan versi flagshipnya. Karena harusnya kan versi flagship itu harusnya punya fitur yang lebih oke, lebih nendang, lebih powerful, dan lebih tahan juga. Tapi kenapa ini punya baterai 3700 mAh sedangkan versi flagshipnya tuh 3430 mAh. Jadi gua bingung di situ ya. Dan sedikit bocoran, HP ini memang punya baterai life yang gokil banget, bisa banget diandalkan satu harian full, dan chargingnya juga lumayan ngebut, support for delivery 18 watt. Jadi udah termasuk oke banget lah. Dan nanti di video reviewnya akan gua tes di beberapa kondisi yang santuy ataupun buat teman-teman yang barbar nanti untuk satu harian full. Jadi tunggu aja video reviewnya. Alasan terkuat juga ada di kameranya nih. Walaupun lebih murah, kamera depan dan belakang di Pixel 3a XL tuh sama persis kayak di Pixel 3 XL. Bedanya cuman kamera depannya itu cuma satu, sedangkan Pixel 3 XL tuh punya dua. Dan hasilnya gokil banget nih. Dari beberapa sampel yang berhasil gue ambil, kameranya ini bisa banget diandalkan untuk di kondisi cukup cahaya ataupun low light. Nanti juga akan gue bandingkan si Pixel 3 XL ini dengan OnePlus 7 Pro, karena ini dua ini daily driver gue dan sama-sama di tahun 2019 rilisnya. Terus juga gue akan bandingkan dengan Lord iPhone 11 Pro Max, karena ya setiap orang bilang mending kamera iPhone. Jadi mari kita bandingkan di video reviewnya nanti. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua share untuk video impresi pertama gua untuk Pixel 3a XL ini. Yang jelas gua rada bingung juga antara pakai HP ini atau stay di OnePlus 7 Pro. Bahkan gua masih ada rencana untuk jual OnePlus 7 Pro gua karena HP ini senyaman itu. Padahal spesifikasinya tuh bukan flagship, malah versi mid range yang lebih premium sedikit. Jadi di situ gua masih rada bingung juga, dan sekalian nanti juga bakal gua bahas apakah HP ini worth it untuk dibeli, karena ya di harga yang sekarang 4,5 juta, kameranya gokil banget, performanya ya udah cukup banget lah. Terus juga ada NFC dan fitur-fitur yang lain kayak jack audio, terus fast charging juga ada. Jadi bakalan gua bahas nanti di video reviewnya sekalian untuk komparasi ke flagship-flagship yang kami ada kayak 11 Pro Max dan juga OnePlus 7 Pro. So make sure kalian stay tune di channel ini, karena ya di channel ini tuh kami memang nggak terlalu ngikutin arus sih. Orang lagi bahas apa, kami bahas yang lain. Karena ya mohon maklum juga nih, kalau misalkan channel kami memang nggak se-update channel lain mungkin ya. Tapi video yang kami buat memang berdasarkan minat kami, dan buat yang udah lama follow ataupun subscribe, pasti kalian udah pada tahu kami selalu membahas smartphone ataupun gadget-gadget yang memang lagi hot-hot banget dan yang lagi menarik banget. Jadi kalau misalkan gadgetnya nggak kami bahas, kemungkinan itu nggak menarik buat kami ya. Itu versi kami. Dan ya segitu aja. Like aja kalau suka. Kalau suka banget boleh subscribe. Dan kalau misalkan video ini bisa berguna untuk teman-teman kalian, boleh banget di-share. Dan ya, gua Farid. Bye.